Pada zaman di mana Nabi Adam alaihissalam belum diciptakan, bumi dihuni oleh bangsa jin. Di antara salah satu golongan jin ini, ada satu di antaranya yang sangat soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah menaikkan derajatnya menjadi panglima seluruh malaikat. Ia bernama Azazil, yang merupakan makhluk dari bangsa jin yang paling soleh. Ia juga dikisahkan mempunyai nama Al-Harits, lantaran ia pernah menjadi penjaga surga. Azazil adalah salah satu makhluk yang paling dihormati, paling rajin beribadah, dan paling banyak ilmunya. Ia berparas rupawan dan memiliki 4 sayap. Jika ia disuruh bersujud kepada Allah, ia pun bersujud sampai selama 1000 tahun karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, bumi dalam keadaan yang sudah sangat rusak dan dipenuhi oleh kemaksiatan. Para kaum jin yang ada di dalamnya melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di atas bumi Allah itu. Akhirnya Allah mengirim nabi-nabi dari golongan jin juga. Namun karena kebiadaban mereka, para jin kafir itu malah membunuh nabi-nabi utusan Allah. Hingga akhirnya Allah pun mengirimkan pasukannya dari langit yang dipimpin langsung oleh Azazil, sang panglima perang, untuk membasmi seluruh kaum jin yang ada di muka bumi. Semua jin yang ada di muka bumi akan dihabisi. Semuanya dibunuh, kecuali beberapa yang tersembunyi di dasar laut, di gua-gua tengah hutan, dan tempat lainnya. Allah pun memerintahkan untuk membiarkan mereka hidup. Lalu para malaikat yang dikirim oleh Allah akhirnya kembali ke langit. Hingga suatu ketika Allah mengumpulkan para malaikat. Lalu Allah pun berfirman, "Aku hendak menciptakan di atas bumi ini khalifah. Bumi akan diganti penghuninya dengan manusia yang baru." Mendengar apa yang Allah katakan, Azazil menjadi gelisah. Karena merasa bangsanya sendiri sudah ia habisi, kini Allah malah menciptakan makhluk lain untuk menempati bumi. Ia pun merasa ketidakadilan dalam keputusan Allah ini. Lalu ia menghasut para malaikat untuk mempertanyakan keputusan Allah yang amat memberatkan baginya ini. Hingga para malaikat itu pun terhasut dengan perkataan Azazil. Dan lalu mereka bertanya kepada Allah, "Apakah engkau hendak menciptakan di atasnya yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah?" Ujar para malaikat. Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui." Lalu Allah pun menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang terbuat dari tanah liat dengan sekali kata, "Kun fayakun." Jadilah, maka jadilah. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam pengetahuan tentang segala hal yang ada di alam semesta ini. Allah kemudian menyuruh para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda di alam semesta. Malaikat tidak bisa menjawab, sedangkan Adam bisa menjawab semua. Malaikat-malaikat pun berkata, "Maha suci Engkau, tidaklah ada ilmu yang kami miliki kecuali yang sudah Engkau ajarkan kepada kami." Lalu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mengajarkan pengetahuan kepada para malaikat termasuk Azazil. Sesudah Nabi Adam mengajarkan nama-nama itu, Allah pun berfirman, "Tidaklah aku sudah katakan kepada kalian, aku lebih mengetahui alam gaib, langit dan bumi, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan." Para malaikat pun mendengar apa yang difirmankan Allah. Begitu juga dengan malaikat Azazil yang semakin dengki dengan Nabi Adam alaihissalam yang lebih pintar daripada dirinya, yang padahal merupakan pemimpin seluruh malaikat pada saat itu. Hingga akhirnya, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka seluruh malaikat itu pun bersujud, kecuali Azazil. Ketika para malaikat bangkit dari sujudnya, mereka semua kaget melihat Azazil yang tidak ikut sujud. Allah pun bertanya kepada Azazil, "Mengapa engkau tidak bersujud?" Kemudian Azazil menjawab, "Bagaimana aku bisa bersujud kepada makhluk yang akan menumpahkan darah dan permusuhan? Bagaimana aku bisa sujud kepada makhluk yang hanya sedikit saja di antara mereka yang akan mengagungkan engkau? Bagaimana aku bisa sujud kepada Adam dan anak cucunya yang kelak sebagian besar dari mereka akan memusuhi agama engkau? Sedangkan pengetahuan ini adalah engkau sendiri yang membukakannya untukku. Ya Allah, sungguh engkau telah menciptakan aku dari api yang menyala, dan engkau menciptakan dia dari tanah. Maka aku tidak akan sudi sujud kepada dia." Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah pun murka dan mengusir Azazil dari dalam surga dan mengganti panggilannya menjadi iblis. Allah juga mengubah wajah dan tubuhnya menjadi buruk dan mengerikan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kemudian kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya.
Lubang hidungnya terbuka seperti ketel tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggutnya terdapat sebanyak 7 helai. Dikarenakan kesombongannya yang merasa lebih baik dari Nabi Adam, sosok yang paling dikagumi oleh para malaikat ini pun berubah menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Namun Azazil meminta permohonan kepada Allah agar diberi umur panjang, dengan maksud untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak, kecuali hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Allah pun mengabulkannya, hingga iblis dan keturunannya akan berumur panjang hingga kiamat nanti. Demikianlah kisah tentang Azazil yang terkutuk dan diubah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi iblis. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya, agar senantiasa menjadi manusia yang rendah hati dan tidak sombong. Karena iblis saja yang awalnya seorang makhluk Allah yang paling soleh, pintar, rupawan, dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya malah dilaknat untuk menetap di neraka selamanya akibat kesombongannya. Semoga kita semua terhindar dari sifat sombong ya.